Om Swastiastu. Ya, silakan duduk. Bagaimana kabarnya? Semua sehat? Sudah sarapan nggak? Gimana perasaannya hari ini? Senang. Ya, karena kita ketemunya 1 minggu sekali. Ayo, sebelum kita belajar, kita semangatin dulu ya, biar tambah semangat dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, Pak Guru yang pimpin, nanti kita lakukan tepuk semangat ya. Yuk semuanya, tepuk semangat. Ya, yang kedua kita lakukan tepuk anti bullying ya. Tepuk anti bullying. Sekarang kita nyanyi lagu anti bullying. 1, 2, 3, mulai. Di sini kawan, di sana kawan, di mana-mana aku berkawan. Ada lawan, ada kawan. Mari kita semua jadi pahlawan. Tidak saling mengejek, tidak saling memukul, sayang hargai kawan, peluk kawan. Tidak saling mengejek, tidak saling memukul, sayang hargai kawan, peluk kawan. Ya, sudah semangat? Sudah. Kalau sudah, Pak Guru absen dulu sebentar ya. Nanti kalau yang hadir, angkat tangan sama bilang hadir ya. Abdul Ghani, Arjun San Felix, Ayu Putu Diana, Nimade Tantri, Kristoforus, Dewa Ayu Satya, Bagus Pramana. Kenapa dia? Oh, sakit ya. Kemudian Nyoman Aditya Yoga, Gede Wicaksana, I Gede Satria Isma, Nyoman Bima, Agung Sri Laksmi, Alit Raditya, Ikadek Bagus Aska, Ikadek Deswa, Ikadek Krisna, Ikadek Radea, Ikadek Satya Sajana, Imade Davendra, Imade Dharma. Oh, sakit juga ya. Ikadek Alika, Ikadek Indira, Kadek Revalina, Leoni Gravila, Margareta, Ayu Laksmi Dania, Nikadek Ayu Ruby, Nikadek Devia Kompiang, Nikadek Grace Frederica, Nikadek Intan Febi,
Tidak tuh. Oh, sakit juga ya. Putu Anindya Putri. Ya. Terakhir Fitri Firdausi. Ya. Ada yang Pak Guru belum absen? Tidak, berarti semua. Nah, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, kita berdoa dulu ya, agar teman kita yang sakit juga bisa segera disembuhkan. Ayo, semuanya kita berdiri, kita doa, nanti dipimpin oleh ketua kelas ya. Marilah kita berdudukkan kepala dan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, silakan duduk. Nah, sekarang kita akan belajar namanya gerak dasar lokomotor ya. Nah, yuk sebelum kita belajar, kita nyanyi biar ada rasa nasionalisme kita ya. Tahu kan semua lagunya? Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Tuh lagi sekali ya. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Ya. Nah, ada yang bisa mengartikan kenapa kita isi nyanyi lagu dari Sabang? Agar memupuk rasa nasionalisme ya. Itulah kita sebagai pelajar atau peserta didik menghormati jasa-jasa pahlawan. Nah, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, kita sudah menyepakati namanya keyakinan kelas ya. Ini yang sudah kita sepakati. Yang pertama, mengikuti kegiatan pembelajaran dengan tertib. Yang kedua, mendengarkan penjelasan guru. Yang ketiga, mengangkat tangan jika ingin bertanya atau menjawab. Kemudian yang keempat, saling menghormati antar teman. Dan yang terakhir, bilang permisi jika ingin keluar kelas. Nah, dari 5 kesepakatan kelas kita, ada yang mau ditambahkan atau dikurangi? Tidak, udah pas berarti ya. Ya, berarti kita setuju dengan keyakinan ini. Setuju? Setuju. Ya. Nah, sebelum kita lanjut, minggu lalu kita belajar apa? Ada yang masih ingat? Ruby? Belajar gerak non-lokomotor. Gerak non-lokomotor itu gerak apa? Ada yang tahu? Wicaksana? Gerak yang tidak berpindah tempat. Ada yang bisa menyebutkan sekarang contoh gerak non-lokomotor itu? Apa? Alika? Jalan di tempat boleh. Ya, artinya dia tetap bergerak tapi diam di tempat. Nah, kita sekarang akan belajar namanya gerak lokomotor. Gerak lokomotor itu ada yang tahu gerak apa? Ayu? Iya, gerak yang berpindah tempat. Kasih tepuk tangan temannya. Ya. Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama itu membaca buku tentang gerak lokomotor. Peserta didik dapat mengidentifikasi dan mempraktikkan gerak lokomotor beserta contoh gerakannya. Kemudian yang kedua, nanti kalian bisa mengamati video yang Pak Guru tampilkan.
Kemudian peserta didik dapat mengidentifikasi dan mempraktikkan gerak lokomotor beserta contoh gerakannya. Kemudian yang ketiga, mengamati gerak lokomotor yang dicontohkan oleh guru, dapat mengidentifikasi dan mempraktikkan gerak lokomotor beserta contoh gerakannya. Nah, sebelum lanjut, anak-anak sudah mempersiapkan buku nggak? Sudah. Alat tulis? Sudah. Ya, karena habis ini kita nyimak nanti ya. Nah, pernahkah anak-anak melakukan gerakan berjalan, berlari, dan melompat? Sering dilakukan? Sering, ya. Kemudian gerakan berjalan, lari, dan melompat apakah termasuk berpindah tempat? Termasuk, karena itu sudah artinya kaki sudah melangkah ke tempat yang berbeda. Ya. Nah, sekarang simak video yang Pak Guru tampilkan, kalian amati dan cermati. Ya, fokus ke video. Assalamualaikum teman-teman semua, kembali lagi di mata pelajaran PJOK. Hari ini kita akan belajar tentang gerak dasar lokomotor. Dan yang akan kita pelajari hari ini adalah berjalan, berlari, dan melompat. Tapi sebelumnya, pastikan dulu kalian bermasalah agar tidak mengalami cedera. Berjalan kaki adalah aktivitas bergerak maju atau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya dengan melangkahkan kaki secara bergantian. Berjalan membutuhkan sikap dan cara yang benar. Apakah kalian berjalan seperti ini? Salah. Maka seperti ini. Juga salah. Lalu bagaimana cara berjalan yang benar? Ini dia cara berjalan yang benar. Kaki dan tangan dialihkan secara bergantian. Pastikan pandangan lurus ke depan dan juga punggung lurus secara vertikal. Dua, berlari adalah aktivitas yang dilakukan untuk berpindah tempat dari satu lokasi ke lokasi yang lain dengan cara melangkahkan kaki dengan gerakan yang lebih cepat dari kecepatan berjalan. Bagaimana cara berlari yang benar? Berlari yang benar adalah kaki dan tangan berayun secara bergantian. Semakin lambat langkah kalian, maka semakin cepat pula kalian berlari. Lalu, apa manfaat dari berlari dengan cepat? Jika kalian bisa berlari dengan cepat, mungkin kalian bisa berlari seperti sukses ini. Tentu saja tidak, tapi kalian bisa seperti ini. Sang juara Olimpiade, atau minimal kalian bisa selamat jika dikejar anjing. 3. Melompat. Melompat adalah gerakan yang dilakukan untuk berpindah tempat dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Cara melakukan lompatan adalah dengan menekuk kedua lutut dan kemudian menyertakan tubuh dengan cepat ke atas. Bagaimana cara melakukannya? Ketika kalian melakukan aktivitas lompat, pastikan kalian bertumpu pada salah satu kaki untuk melakukan sentakan ke atas. Kemudian mendarat dengan satu kaki yang lain. Melompat juga bisa dilakukan dengan dua kaki secara bersamaan dan mendarat dengan dua kaki secara bersamaan pula. Sekian pembelajaran kita hari ini, semoga mendapat manfaat yang baik. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat beraktivitas. Ya, sudah kalian menyimak video yang Pak Guru tampilkan tadi. Nah, di antara kalian ada yang sudah bisa menceritakan sedikit dari video yang Pak Guru tampilkan tadi? Gerak apa aja yang ada, cara melakukannya seperti apa? Ada? Aska? Gerak berlari, berjalan, melompat. Ada yang tahu nggak perbedaan dari ketiga gerakan itu? Berjalan, berlari, dan melompat? Ada? Belum?
Ya, nanti video berikutnya biar lebih diperjelas lagi ya. Apa sih perbedaan berjalan, berlari, dan melompatnya? Kita simak berikutnya. Nah, sebelum di awal pembelajaran, Pak Guru sudah melakukan asesmen, namanya asesmen diagnostik ya. Ini gunanya untuk memetakan kebutuhan belajar dan gaya belajar dan minat kalian ya. Ini sudah ada 3 kelompok yang Pak Guru temukan dari hasil asesmen Pak Guru. Untuk yang pertama itu kelompok audio, Deswa, Gungsri, Wicaksana, Alika, Reva, Krisna, Ayu, Satria, Dania, Indira, dan Devendra. Nah, kemudian untuk kelompok yang kedua, kelompok audio visual, Alit, Intan, Christophorus, Grace, Ruby, Bima, Devia, Arjun, Aska, dan Dewa, Ayu. Nah, untuk kelompok yang ketiga, itu ada namanya kelompok kinestetik. Fitri, Dharma, Satya, Anin, Aditya, Tantri, Margareta, Gani, Redia, dan Leoni. Nah, kalian sudah duduk sesuai dengan kelompok hasil dari pemetaannya ya. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, ini karena tadi ada kelompok audio, sekarang ini kelompok audio yang lebih punya peranan dia ya. Kita nyanyi, yang lain boleh menyimak ataupun boleh ikut melakukan bernyanyi ya. Siap ya Pak Guru pandu untuk kelompok audionya? Siap? 1, 2, 3, mulai. Dasar lokomotor, gerak yang berpindah tempat. Contohnya jalan dan lari, melompat dan jalan jinjing. Gerak dasar lokomotor, hei, gerak yang berpindah tempat. Contohnya jalan dan lari, melompat dan jalan jinjit. Yuk, sekali lagi. Gerak dasar lokomotor, gerak yang berpindah tempat. Contohnya jalan dan lari, melompat dan jalan jinjit. Gerak dasar lokomotor, hei, gerak yang berpindah tempat. Contohnya jalan dan lari, melompat dan jalan jinjit. Nah, sekarang kalian amati. Dari lagu itu, sudah bisa kalian amati kan? Identifikasi gerak apa aja yang muncul ditimbulkan oleh lagu yang kalian nyanyikan itu. Ada yang bisa jawab? Deswa? Gerak berpindah tempat. Contoh? Jalan, lari, jalan jinjit. Ada yang menemukan lain? Di kelompok audio? Apa Wicaksana? Melompat. Ada lagi yang lain? Tidak. Nah, berarti kita pun bisa belajar dengan cara bernyanyi. Benar nggak? Ya, dari gerakan itu kita ubah atau kita modifikasi dengan jadikan dia sebagai lirik lagu. Bisa kan? Bisa. Kemudian kita berikutnya. Nah, ini kelompok audio visual yang punya. Yuk, silakan diamati. Semua boleh ikut menyimak ya. Menjangkau dari titik satu ke titik yang lain. Ya, misalkan Arman ini berjalan dari rumah A ke B. Yang berjalan akan digunakan sebagai alat ya untuk menjangkau ke arah yang kita inginkan. Kemudian contoh gerak dasar lokomotor yang kedua yaitu berlari. Karena dengan berlari kita bisa gerak saja ya. Untuk jalan misalkan dari sebelah kanan, kemudian kita mau pindah ke sebelah kiri dan kembali juga kita akan beri. Kemudian contoh gerak dasar lokomotor yang ketiga yaitu melompat. Karena dengan melompat kita juga dapat berpindah posisi
Jadi posisi dari awalnya di sebelah kanan, kemudian ibunya di sebelah kiri dengan hanya melompat. Jadi inilah contoh gerak dasar lokomotor yang akan kita pelajari hari ini. Dicatat ya anak-anak ya, ada 3 kok: berjalan, berlari, dan melompat. Nah, yuk kita lanjutkan. Materi yang pertama, gerak lokomotor yang pertama adalah berjalan. Nah, berjalan itu apa Pak Bagus? Artinya dari berjalan. Berjalan adalah aktivitas yang dilakukan untuk berpindah tempat dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Jadi, seperti yang tadi Bapak sebutkan, gerak lokomotor adalah gerak berpindah tempat. Nah, dengan cara melangkah, ini untuk cara berjalannya yaitu dengan cara melangkahkan kaki satu persatu dengan teratur dan kecepatan yang di mana pada saat melangkah, salah satu kaki mesti bekerja pada tangan. Untuk pengertian ini, anak-anak silakan bagusnya di tulisan yang bergaris bawah ya. Jadi, berjalan itu caranya dengan melangkahkan kaki satu persatu, tidak boleh dua-duanya maju semua atau semua, harus satu persatu dengan teratur. Jadi saling bergantian. Dan di kanan di depan, kaki kiri di belakang dan sebaliknya secara teratur. Dan kecepatannya normal, tidak terlalu lambat dan tidak bekerja. Itu adalah pengertian dari berjalan. Sementara salah satu kaki masih bekerja pada tangan. Ini adalah pengertian dari berjalan. Ya. Nah, berjalan juga memiliki cara. Dalam artian ada cara-cara yang benar, cara-cara yang baik ketika kita berjalan. Apa saja? Nah, sikap berjalan yang benar itu dibagi menjadi 4 poin. 1, membiasakan berjalan dengan posisi tubuh tegak. Jadi, ketika anak berjalan, diusahakan posisi badannya harus tegak, tidak boleh membungkuk. Ya, bagaimana cara untuk supaya posisi tubuh tegak? Nah, di poin 3, anak tidak tertarik saja dua bahu sedikit ke belakang. Jadi dengan anak menarik bahu, nanti secara otomatis posisi tubuhnya akan tegak. Ya, kamu tetap nilai. Kemudian, ketika berjalan, anak yang kedua, ayunkan kedua lengan secara bergantian cepat ke belakang. Jadi ketika berjalan, selain kakinya melangkah, lengan anak-anak lengan tangannya juga diayunkan ke depan dan ke belakang secara bergantian seperti itu. Dan yang keempat, adalah berjalan dengan melakukan sambil mengatur kecepatan. Jadi karena berjalan juga seperti olahraga, sebelum melakukan kegiatan berjalan, misalnya berjalan jauh, diusahakan anak-anak melakukan pemanasan dari video seperti itu. Ini adalah 4 poin bagaimana cara berjalan yang baik. Silakan anak-anak sama ya. Kita lanjutkan. Nah, ini Pak Bagus berikan ke anak-anak contoh berjalan ya. Jadi berjalan itu bisa dilakukan ke arah depan, jadi itu arah ruang apa? Arah bertujuan hijau itu bisa ke arah depan. Kemudian berjalan ke belakang, berarti berjalannya mundur ke belakang, ya. Kemudian berjalan ke samping. Ini adalah 3 contoh berjalan. Kemudian supaya berjalan juga makin ramai, makin asyik, bisa melakukan berjalan berkelompok dengan api, ya seperti ini. Seperti kendaraan itu. Jadi berjalan bisa bersama-sama seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, selain tadi, ya, baik anak, kita masuk ke materi yang pertama, gerak lokomotor yang pertama. Ya. Baik, kita masuk ke gerak lokomotor yang kedua. Yaitu apa? Gerak lokomotor yang kedua, yaitu berlari. Nah, pengertian berlari apa? Silakan anak-anak dengarkan dan pahami dulu sama. Jadi berlari adalah aktivitas yang dilakukan untuk berpindah tempat dari suatu lokasi ke lokasi yang lain. Berpindah tempat ya, dengan cara melangkahkan kaki dengan gerakan yang lebih cepat dari kecepatan berjalan. Dan pada prosesnya, pada saat melangkahkan kaki secara bergantian, terdapat posisi di mana kaki tidak menyentuh tanah dalam waktu sesekali. Silakan untuk kalimat ini fokus dengan tulisan yang bergaris bawah. Ya, jadi berlari itu sebenarnya hampir sama dengan berjalan. Cuma kalau berlari itu langkah kakinya harus lebih cepat dibanding berjalan. Seperti itu. Ya, silakan fokus di tulisan yang berwarna, tulisan yang bergaris bawah. Ya, bedanya antara berjalan dan berlari. Ya, salah kesepakatan. Intinya kalau berlari harus lebih cepat langkah kaki. Ya. Nah, contoh berlari, ya, contoh berlari dari berlari itu dengan berbagai cara. Yang berlari dapat dilakukan dengan langkah yang pendek. Jadi larinya menggunakan langkahnya pendek-pendek seperti yang itu, ya, yang sebelah kanan. Dan berlari juga dapat dilakukan dengan langkah yang panjang seperti yang ya.
Nah, silakan cermati dilihat bagian kakinya, lari langkah panjang dan langkah pendek seperti apa. Oke, sudah kita lanjutkan ya. Kemudian berlari juga dapat dilakukan untuk permainan. Nah, ini ada dua contoh berlari yang nanti ketika sudah masuk sekolah kembali bisa coba, yaitu lari melewati bilah bambu, jadi menggunakan bambu ya rintangannya, dan lari melewati rintangan ban, yaitu rintangannya dengan ban. Ini adalah contoh permainan permainan. Seperti itu anak-anak, paham ya? Baik, kita lanjutkan. Nah, kita masuk ke gerak dasar lomba yang ketiga, yang terakhir. Tadi sudah belajar berjalan, yang barusan berlari, dan yang ketiga ini adalah gerak dasar melompat. Nah, latihan melompat itu ternyata berbeda dengan melompat. Jadi melompat dan melompat itu ternyata berbeda. Perbedaannya di mana? Silakan seperti ini. Jadi kalau lompat, ya itu menggunakan satu kaki. Ya. Melompat merupakan gerakan mengangkat kaki ke atas dengan diawali bertumpu pada satu kaki. Jadi untuk melompat itu kaki yang digunakan hanya satu, yang satunya diangkat, itu satunya bertumpu. Ini adalah pengertian melompat. Intinya melompat menggunakan satu kaki untuk bertumpu, dan melompat itu menggunakan dua kaki untuk bertumpu. Ya, seperti itu. Jika satu kaki namanya apa? Nah, melompat. Jika menggunakan dua kaki namanya apa? Melompat. Baik, paham ya perbedaannya? Sebutkan ya. Oke, kemudian ini Pak Bus menggunakan bentuk kakinya dari gerakan melompat dan meloncat. Seperti itu. Ini adalah gerakan menggunakan satu kaki. Jadi satu kakinya diangkat ke atas. Ya, ini namanya melompat dan ini namanya meloncat. Seperti itu. Kaki kedua-duanya diangkat ke atas atau menggunakan dua kaki. Kemudian, setelah kalian simak video yang sudah Pak Guru tampilkan untuk kelompok audio visual, lebih banyak sekarang ada variasi dari setiap gerakan. Nah, kalau dalam berjalan, tadi di video setelah kalian amati ada berapa gerakan berjalannya? Ada yang bisa menemukan? Alif? 3, apa aja? Berlari, berjalan, melompat. Berlari, berjalan. Nggak, untuk berjalannya, arahnya. Kan ada arah tadi. Kemana aja arahnya? Ada yang bisa menemukan? Ayu? Ke depan, ke belakang, ke samping. Nah, itu ada tambahan. Kalau berjalan itu tidak hanya kita lurus ke depan, tapi juga kita bisa berjalan ke belakang ataupun bisa ke samping. Itu berjalan. Nah, kalau dalam berlari, apa tadi perbedaannya? Berlari dan berjalan. Bisa dilihat tadi pas video? Ada pada arah apa? Langkah kaki. Kalau dia jalan, langkah kakinya lebih apa? Pelan. Kalau lari lebih cepat. Nah, dalam berlari yang tadi itu sekarang ada langkah dia, langkah panjang dan langkah pendek. Kalau orang yang punya postur tubuh tinggi, pasti dia larinya itu dengan menggunakan langkah yang lebih panjang daripada orang yang bertubuh pendek. Seperti itu, bisa kan? Nah, kalau untuk melompat, ada nggak perbedaan melompat dan meloncat? Apa bedanya? Ada yang masih ingat dengan video? Grace? Bila melompat menggunakan satu kaki, kita meloncat menggunakan dua kaki. Iya, pintar. Kasih tepuk tangan temannya. Ya, ingat, perbedaan melompat dan meloncat itu ada pada kaki. Kalau satu kaki dia namanya melompat, kalau dua kaki namanya meloncat. Bisa dipahami? Bisa, ya. Nah, kita lanjut sekarang untuk yang di kelompok kinestetik, kita langsung mempraktikkan. Ya, setelah kalian amati dari temannya tadi bernyanyi tentang lokomotor, kemudian untuk kelompok audio visualnya tadi Pak Guru kasih menyimak tentang video. Sekarang untuk yang kinestetik dipraktekkan. Coba Satya ke sini. Nah, Satya ke sini, bisa kamu lihat tadi. Ya, dia melakukan gerak dasar apa? Fitri? Berlari. Benar nggak berlari? Benar. Kenapa? Karena dia lebih cepat. Yuk kembali.
Kemudian Anin ke sini Anin. Nah, Anin menghampiri Pak Guru ke depan dengan cara Reva berjalan. Ya, ternyata bisa kita praktekkan setelah kita menyimak suatu video. Benar nggak gerakannya? Sudah berjalan tegap nggak? Coba lihat. Sudah dilakukan dengan benar nggak? Sudah. Nah, berarti belajar itu selain kita bisa bernyanyi, menyimak video, bisa juga kita langsung mempraktikkan. Ya, benar nggak? Benar. Nah, sekarang untuk mengingat apa yang kalian sudah amati, silakan keluarkan bukunya. Pak Guru sekarang kasih LKPD. Ya, nanti tiap kelompok Pak Guru kasih LKPD, kerjakan dalam waktu 5 menit. Ini kasih yang di utara, sama ya soalnya. Nah, di sini ya, bagi sebagian ya, nanti didiskusikan di dalam kelompok ya, diskusikan, amati dulu ya dari gambar yang sudah ada, kamu urutkan langkah-langkah urutan yang tepat dalam melakukan gerakan ya. Nah, Pak Guru kasih waktu kalian 5 menit. Password. Untuk yang kelompok audio visual bisa juga mempertajam lagi pemahamannya lewat video ini ya. Ya, sambil yang bawa teksnya dibaca, dicermati ya. Ya, sama video yang tadi. Nah, sebelum kita membahas materi bisa Grace sini nak duduk Grace biar bisa lihat, bisa sini bisa ya, atau dengarkan ya. Bisa diskusikan ya, hasil diskusinya boleh urutkan di sini ya, sesuai dengan ini kan masih diacak dia, kamu urutkan di sini, tulis di sampingnya ya, langkah-langkah ya. Silakan berdiskusi. Ini nak bertiga sama sini satu. Bisa? Bisa ya, bisa. Kalau kelompok audionya bisa. Kenapa? Coba kasih nak satu sini temannya. Yuk dipecahkan, udah ya. Sudah diurutkan kan? Sudah didiskusikan tadi? Ya. Ada yang kesulitan? Enggak. Yuk.
didiskusikan dulu ya. Yuk dijawab. Lagi 3 menit ya. Kenapa Grace? Boleh? Kenapa? Ah boleh. Ya di sini dia di salin ya. Ya. Sudah selesai semua? Ada yang belum? Ya, tunggu ya kelompok lagi 1. Dah, sudah ya. Waktunya sudah pas. Sekarang tiap kelompok nanti membacakan hasil diskusi yang sudah kalian diskusikan tadi ya. Untuk yang pertama nanti baca dari kelompok audio. Silakan baca untuk yang berjalannya. Yang lain menyimak ya. Sama apa enggak urutan dari tahapan yang dilakukan oleh kelompok audionya? Yuk, yang lain dengarkan ya. Berdiri, Alika. Ya, dibaca dah. Dua kaki rapat lurus. Di pandangan lurus ke depan. Di posisi badan berdiri. Di kedua lengan meliputi samping badan. Di sebelah dengan arah awal. Ya. Dengan seperti melakukan kaki kiri. Dengan dua langkah kaki kanan berjalan seperti biasa. Dengan bermain diadili di samping badan. Nah, setelah kelompok tadi mempresentasikan, sama nggak langkah-langkah yang dibacakan oleh kelompok audionya? Untuk tahapan berjalan, benar? Sama? Sama, berarti sudah benar menyimak dan bisa langsung mempresentasikannya. Nah, kemudian kelompok yang kedua yaitu kelompok audiovisual. Silakan baca urutan tata cara melakukan gerakan berlari yang benar. Untuk yang mewakili kelompoknya silakan berdiri. Jika awal posisi badan berdiri tegak, pandangan lurus ke depan. Kedua kaki langkah lurus. Kedua lengan lurus di samping badan dan jari depan. D. Pandangan ke depan berlari. Pandangan ke depan. B. Gerakan kaki dipercepat dari gerak berjalan dengan ditekuk diayun di samping badan. Lakukan berulang sampai batas yang sudah ditentukan. E. Berlari ke depan dimulai dari belakang garis start menuju garis finish, kembali ke garis start. Berlari dengan cara yang sama. A. Setelah mendengar aba-aba lihat, hitungan 1, ayunkan kaki kiri agak lebih tinggi ke depan, dilanjutkan hitungan 2, ayunkan kaki kanan ke depan,
badan sedikit condong ke depan. Ya. Nah, kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok audionya setelah membacakan hasil diskusinya. Ada yang berbeda? Kelompok audio sama kelompok kinestetik? Sama apa berbeda jawabannya? Sama? Benar. Apa berbeda? Sama. Kenapa ragu jawabnya ya? Kemudian kelompok yang terakhir, kelompok kinestetik, silakan dibaca untuk urutan gerakan melompat yang benar. Kedua tangan dikabulkan ke belakang lalu tangan dan melompat ke depan. Melompat dengan bawahan dua kaki. Mendarat tertinggi pada kedua kaki. Mengeper, ya. Dah, jawaban yang lain, kelompok lain sama apa berbeda? Sama. Ya, berarti sudah bisa mengaplikasikan ke dalam suatu LKPD. Yuk kasih tepuk tangan dulu buat semua. Ya. Capek nggak? Kalau nggak, kita tepuk semangat dulu yuk. Kurang semangat kayak ini. Yuk, tepuk semangat. Ya, kita ice breaking sebentar ya. Sudah sering biasanya kalian lakukan ya. Clue-nya apa yang Pak Guru katakan ya. Ingat clue-nya apa yang Pak Guru katakan. Ini membutuhkan konsentrasi. Sudah, ikuti Pak Guru ya. Rambut, kuping, mulut, kuping, pipi, bahu, kuping. Ya, masih ternyata konsentrasinya bagus. Yuk, kasih tepuk tangan. Wow. Sudah, setelah kalian mengerjakan LKPD, ternyata bisa kan melakukan gerakan itu kamu tuangkan dalam suatu tulisan, bisa kan? Bisa. Nah, sekarang kita lanjut ke berikutnya, kita penguatan materi. Nah, coba kita praktikkan gerak jalan atau berlari berkelak-kelok. Ada yang mau mempraktikkan langsung? Satu orang? Aska, silakan. Simpel aja di sini ya, dari ujung sana coba. Ya, jalan atau lari. Benar nggak gerakannya? Ya, lari berkelak-kelok juga disebut lari zigzag. Ya, untuk lebih jelasnya kita praktekkan nanti di lapangan. Ya, pintar yuk, kasih tepuk tangan dulu buat Aska. Ya, kemudian yang kedua, coba praktikan gerak melompat menirukan katak. Ada yang mau? Wicak? Ya, coba dari sana. Ya, ya udah cukup. Nah, Wicaksana melakukan gerakan apa? Ya, melompat katak. Melompat, dia menggunakan dua kaki apa satu kaki? Ya, pinter. Yuk, silakan kembali ke tempat. Kasih tepuk tangan, Wicaksana. Nah, sekarang buat kalian lebih memahami materi apa yang sudah Pak Guru tampilkan tadi, Pak Guru kuatkan lagi sekarang dengan namanya mengerjakan asesmen formatif. Ya, nanti tiap orang dapat satu lembar soal. Isi nama di atasnya, nanti jawabnya silang boleh atau lingkari juga boleh. Paham semua? Ya, Pak Guru kasih jasnya ya, silakan satu orang boleh keluarkan pulpen atau pensil. Ya, isi nama Gantri Amin. Ya, satu itu aja. Yuk dikerjakan isi nama
Kang. Silahkan mengerjakan ya. Sudah semua dapat? Sudah, silakan dikerjakan. Pak Guru kasih waktu 10 menit. Apa? Apa? Ah, boleh. Nomor berapa? Sudah? Ya, tunggu temannya ya. Sudah, yang sudah selesai boleh Pak Guru ambil ya. Enggak, pintar-pintar nih semua. Bawa dulu. Katanya desa di sini mah. Sudah semua? Wih, belum 10 menit sudah selesai nih. Gampang-gampang ya? Ya, jadiin satu aja. Oke. Ya, tunggu. Sini bawa. Sudah semua? Ya. Ya, tinggal nunggu teman lagi satu ya.
Sudah semua? Oh, belum, lagi satu Devia ya. Ya, kita tunggu, pasti ada waktu. Pak, sampai 5 menit kalian selesai mengerjakan ya. Berarti materinya sudah terserap dengan baik. Ya. Nah, nanti untuk hasilnya Pak Guru bagikan setelah Pak Guru periksa ya. Nah, baik, terima kasih sudah mengerjakan asesmen formatifnya. Nah, sekarang kita merefleksi pembelajaran ya. Dari apa yang sudah kalian lakukan dari awal pembelajaran, kegiatan inti sampai tadi mengerjakan asesmen. Nah, ada yang bisa bercerita sedikit. Apa sih bagian menarik dari pembelajaran kita hari ini? Ada yang mau? Reva? Bermain sambil belajar. Ada lagi? Wicaksana? Menonton video. Ada lagi? Aska? Belajar sambil bernyanyi. Belajar sambil bernyanyi. Bagus sekali ya. Artinya semua sudah kalian serap dengan baik. Nah, kemudian yang kedua, ada tantangan nggak sama kalian mempelajari gerakan lokomotor? Ya, Alika? Oh, ternyata saya kira sulit. Ternyata setelah dilakukan tidak sulit. Ada jawaban lain? Apa, Grace? Ya, melakukan jika tidak tahu kita lakukan secara berulang. Nah, bagaimana caranya untuk mengatasi hal tersebut, Tantri? Dilakukan secara berulang. Ada lagi jawaban yang lain? Tidak. Nah, tadi Pak Guru di awal, tahu nggak perbedaan berlari dan berjalan? Kan belum terjawab. Ya, perbedaannya itu ada namanya gerakan melayang, ada pada gerakan lari. Kalau dalam berjalan, dia salah satu kaki itu tetap menapak pada tanah. Bisa membedakan kan? Ya, berlari itu ada namanya fase melayang. Kalau dalam berjalan ada namanya fase menapak. Ya, paham semua? Nah, mungkin ini sedikit materi yang bisa Pak Guru sampaikan pada pertemuan hari ini. Ada pertanyaan lagi nggak? Benar. Masih semangat? Nggak, kurang kompak. Masih semangat? Ya, kalau masih, kita tutup pelajaran hari ini. Silakan berdiri. Kita tutup dengan berdoa ya. Yuk, ketua kelas silakan pimpin doa. Karena pembelajaran sudah selesai, maka kita akan tutup dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan kembali duduk. Nah, untuk pertemuan kita berikutnya, karena kita minggu lalu sudah belajar non lokomotor, pertemuan hari ini kita belajar gerak lokomotor. Untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar namanya gerakan manipulatif ya. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak, silakan anak-anak ganti baju, habis itu baru istirahat. Sampai ketemu di pelajaran berikutnya. Terima kasih, selamat pagi. Ya, silakan.